Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,05%. Dengan total market cap mencapai di 990 miliar US dollars. Kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia kembali berhasil daily close di atas dari 20.000 ya. Kemarin itu kayaknya 20.200 kalau nggak salah ya. Sekarang kalau kita lihat itu merupakan peningkatan 2,19% dalam 24 jam terakhir untuk Bitcoin. Untuk Ethereum kita bisa lihat kurang lebih nyaris 3 kali lipatnya, ya, peningkatannya sebesar 6,07% dan Ethereum berhasil kembali di angka 1.500-an, ya. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar kurang lebih 3%. XRP dia meningkat juga sama kurang lebih sebesar 3%-an. Dan Cardano dia 3,76%. Dan ini kita bisa lihat dia kembali di atas dari 44 sen, ya, secara struktur berarti berhasil reclaim. Dan untuk Solana, dia meningkat sebesar 5,2%, dan terakhir Dogecoin sebesar 2,78%. Jadi overall kita bisa lihat semua cenderung naik ke atas, ya, terutama untuk Ethereum dia meningkatnya lumayan besar dibandingkan yang lain, ya. Antara 3 sampai 2 kali lipat lebih besar daripada kripto lain, ya. Nah, pada hari ini kita akan langsung masuk ke chart karena bisa dibilang nggak ada news yang super duper yang super duper penting lah, ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa kemarin dia daily close itu di 20.288 ya. Artinya dia dengan signifikan di atas dari MA20. Sorry, bukan MA20 tapi di atas 20.000 ya. Ini berita bagus ya karena Bitcoin berhasil reclaim 20.000. Tetapi di waktu bersamaan kita nggak bisa tutup mata juga bahwa secara struktur dia masih membuat lower low, lower high, dan lower low lagi. Nah, kemungkinan besar struktur yang akan dites dalam waktu dekat adalah di sini, 20.800 ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ya, kemarin lusa pada tanggal 28 dia sudah kena RSI di bawah dari 30 ya. Jadi sudah sedikit oversold. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa kemarin dia mulai naik lagi. Ya, tetapi sekali lagi gue ingatkan, 20.800 ini bisa menjadi satu struktur yang cukup penting untuk kita tembus ya. Kalau sampai mulai ke reject di sini, berarti kembali strukturnya masih lower low, lower high, dan lower low, dan lower high lagi ya. Jadi itu untuk PR yang paling simpelnya sekarang ya. Retest 20.800 dan jangan sampai ke reject. Ya, kalau bisa mulai masuk lagi ke channel daerah 21.500 dengan 20.800. Ya, itu PR untuk short termnya. Ya, sekali lagi gue ulangi, jangan sampai ke reject oleh 20.800. Ya, kalau bisa tembus dan masuk ke price range antara 20.800 dengan 21.500 ya. Itu PR untuk short term. Nah, sekarang kita akan geser ke long term. Untuk long term kita tahu masih sedikit jauh ya. Harapan kita adalah dia itu bisa reclaim lagi MA200. Nah, kalau sudah berhasil reclaim MA200, itu kemungkinan besar lebih enak untuk kita, ya, kesan lebih enak lah, lebih nyaman si BTC ini. Tapi selama dia masih di bawah dari MA200, masih ada possibility dia akan ke reject lagi seperti ini ya. Dan di waktu bersamaan kita bisa lihat MA20 weekly sudah semakin dekat ke 200. Sepanjang masa seperti yang gue sudah bahas sebelum-sebelumnya, belum pernah terjadi death cross antara MA20 dengan MA200. Pernah nyaris ya seperti di 2015 ingat gue ya. Di sini juga lumayan dekat. Di sini dekat banget ya dulu, tapi nggak kena. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi death cross pertama antara MA20 dengan 200 atau tidak? Karena kita bisa lihat faktanya ini masih di bawah dari MA200. Jadi MA20 masih akan dengan cukup tajam turun ke bawah. Ya, ini jadi satu dilema nih. Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang belum pernah terjadi. Kalau terjadi death cross, apakah 20 akan mulai menjadi tukang pukul ya atau tidak? Nah, jadi itu pertanyaan untuk long termnya ini. Apakah bisa kita reclaim lagi dengan cepat atau tidak? Ya, dan apakah kita bisa meng-cancel death cross antara MA20 dengan MA200 ya. Harapannya tentunya bisa. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin secara secara short term dan secara long term ya. Sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ternyata kemarin terjadi pelemahan ya. Untung saja terjadi pelemahan. Tetapi yang bikin gue deg-degan adalah walaupun terjadi pelemahan, 108,55 mulai berubah menjadi bukan resisten, tapi mulai berubah menjadi support ya. Ini tentunya menjadi satu berita yang nggak terlalu bagus. Karena sebelum-sebelumnya kan cenderung jadi resisten nih.
ya. Tapi setelah reclaim dia di tanggal 26 Agustus, kita lihat bahwa kemarin dia mulai menjadi support nih. Aduh, jujurnya gue rada deg-degan. Karena kalau sampai ini benar-benar jadi support, apalagi nanti EMA 20 menjemput dan naik lagi ke atas, ini kalau sampai indeks dolar mencapai 111, kemungkinan besar Bitcoin itu bisa tembus, kayaknya 17.000 mungkin bisa tembus ya. Jadi lagi-lagi harapan kita secara ininya adalah indeks dolar ini bisa mulai melemah. Nah, mungkin buat kalian yang masih baru ya dan nggak ngerti kenapa kita harus lihat indeks dolar. Jadi gini, ya indeks dolar ini memiliki korelasi negatif dengan risk on asset. Nah, salah satu risk on asset yang paling risk on yaitu adalah cryptocurrency ya. Jadi ini ekstra sensitif untuk cryptocurrency. Ya. Jadi kalau lu perhatiin saat terjadi bull market di BTC ya, itu adalah bear market di indeks dolar. Ya, jadi makanya seperti yang gue bilang korelasi negatif. Kita ingat di 2020 bull run dimulai di Maret kurang lebih ya. Kita bisa lihat juga di Maret indeks dolar melemah, bear market ya. Jadi yang kita butuhkan adalah apa? Sekarang bear market di indeks dolar supaya BTC bisa kembali menguat. Ya. Kalau kita lihat di weekly, ya, RSI-nya sebenarnya sudah overbought beberapa kali. Di sini overbought, dia koreksi. Tapi naik lagi, secara harga masih cenderung naik, walaupun RSI-nya sudah di daerah atas ini. Ya. Jadi, buat kalian yang penasaran apa yang mempengaruhi indeks dolar ini, ya untuk bisa turun. Nah, ini sangat dipengaruhi dengan kebijakan The Fed. Ya, karena The Fed tentunya mengatur supply dari dolar ya. Dan juga ya bisa dibilang dual mandate mereka mempengaruhi juga indeks dolar ya, di mana mandat pertama mereka adalah membuat pengangguran sedikit di Amerika Serikat. Yang kedua atau lebih tepatnya bahasa kerennya maximum employment ya di Amerika. Lalu yang kedua adalah inflasi. Jangan sampai inflasi lebih besar daripada 2-3%. Kita tahu sekarang inflasi di Amerika 8%-an ya, jadi ketinggian. Maka dari itu mereka terus meningkatkan suku bunga bank supaya inflasi turun. Itu bukan matematika, itu ekonomi SD, SMP lah ya. Semua orang rata-rata tahu ya. Saat terjadi inflasi, ya otomatis banyak uang yang beredar di pasaran. Nah, supaya uang itu mulai berkurang, supply di pasaran, dia meningkatkan interest rate supaya orang-orang mau nabung. Ya, jadi kasarnya seperti itulah ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk macroeconomicsnya, lalu untuk Bitcoin dan untuk Ethereum nanti kita bahas di belakang si detailnya ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones masih lanjut sedikit turun dari kemarin ya. Jadi udah drop lumayan ya. Mereka masih sedikit turun ya. Tapi kalau kita lihat sekarang struktur utama yang menahan harga dari Nasdaq, S&P, dan Dow Jones adalah MA50. Nah, kita coba lihat apakah dia bisa tetap bertahan di atas dari situ atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu, seperti yang gue bilang lagi ya, buat lu juga yang mungkin masih baru, kenapa kita lihat Nasdaq, S&P, dan Dow Jones, ini sekalian pembuktian juga bahwa indeks-indeks saham Amerika Serikat ini berkorelasi cukup besar terhadap Bitcoin, terutama Nasdaq ya. Karena ada satu miskonsepsi yang seringkali terjadi di markets yang berpikir bahwa oh saham itu adalah instrumen investasi yang low risk. No ya, saham itu masuk ke dalam investasi yang risk on atau lebih beresiko ya. Kalau lo mau mikirnya nggak beresiko, lo berpikirnya lebih ke mungkin reksadana pasar uang, reksadana penghasilan tetap dan lain-lain ya. Bahkan reksadana saham pun udah mulai sedikit masuk risk on sebenarnya ya. Jadi lagi-lagi jangan sampai salah berpikir ya. Oke, jadi overall seperti itu ya. Untuk buy limit kita akan bahas di belakang, tapi sebelum kita lanjut ke situ, gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama dan paling penting. Yang kedua, ini bukan bagi-bagi sinyal, tujuannya untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya. Dan salah satu cara terbaik untuk bisa mendukung TCI adalah dengan menggunakan link reflektor di bawah. Ada banyak banget ya, exchanger luar, exchanger dalam, maksudnya dalam negeri ya, dan lain-lain lengkap ada di bawah. Ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya. Cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita.
Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengkomplit single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Bitcoin ya. Nah, jadi buy limit kita sebenarnya nggak berubah ya. Yang pertama masih di 19.200. Dimana kemarin sebenarnya bisa dibilang lu sudah lumayan dekat kemarin lusa dan kemarin ya. Tetapi pada faktanya belum kena. Nah, jadi untuk buy limit spot bisa pertimbangkan di situ. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita juga bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Ya, kita bisa pertimbangkan juga untuk buka posisi long apabila terjadi konfirmasi. Ya, kalau sampai dia turun lagi, ya, dia naik dan ada konfirmasi dia lanjut lagi, ya, atau terpantul lagi, kita bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP di dua tempat. Ya, bisa pertimbangkan yang lebih konservatifnya bisa TP di sini, struktur 20.800. Ya. Nah, untuk struktur yang lebih high risk ya, kalian bisa pertimbangkan antara di 21.500 atau bahkan di MA20 atau 50 ya. Dalam kondisi seperti sekarang mungkin aku lebih sarankan TP-nya di 20.800 saja ya, lebih konservatif ya. Dan secara ininya juga kan memang cenderung masih bearish ya. Dan biasanya kalau dalam kondisi bearish, resisten lebih kuat daripada biasanya ya. Nah, selanjutnya, untuk posisi short juga kita bisa pertimbangkan di sini. Ya, apabila nih misalnya lu udah punya long ya, long di 20.000 di 19.200, lu udah TP di 20.800 ya, dia retest ke sini. Nah, kalau sampai terjadi rejection, konfirmasi, lu bisa buka juga posisi short lagi. Nah, posisi short di sini lu tinggal TP-nya dibalik ya. TP-nya lu balik aja di sini ya. Lu TP-nya di 19.200. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short ya. Selanjutnya kita akan ngomongin mengenai lebih ke spot ya. Jadi buy limit spot pertama dan long di 19.200. Nah, buy limit kedua kita ada di 15.600. Di mana ini adalah satu statistik yang sudah kita sering bahas sebelumnya ya. Jadi ini terjadi dua kali sebelumnya di siklus 2020 dan 2015-an seingat gua ya. Dimana saat dia weekly close di bawah dari MA200 ya, nah dia ada drawdown sebesar 30%. Jadi basically ini 15.600 ini adalah drawdown 30% dari MA200, as simple as that ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit kedua. Kalau tembus gimana bang? Kalau tembus sebenarnya kita ya masuk ke dalam satu bearish scenario yang nggak terlalu bagus ya. Kita sering dengar ada orang bilang BTC bisa sampai 10.000, bisa sampai 12.000. Banyaknya sih kayak burung beo ya, dia nggak ngerti, pokoknya ada orang banyak ngomong ya dia ngomong lagi gitu. Tapi secara strukturnya memang ada di situ ya. Nah, jadi gini, kalau gua pribadi lebih suka kalau orang misalkan komen, wah BTC 10.000, BTC 12.000. Nah, kalau bisa kasih gitu chartnya gitu. Lu kasih chartnya supaya orang nggak mikir lu cuma kayak burung beo gitu. Karena memang ada faktanya 10.000 dan 12.000-an. Walaupun nggak 12 pas sih. Kalau di gua tuh 11.600. Tapi intinya apa? Kalau lu kasih chart, jadi edukatif juga. Ya. Jadi, kalau sampai tembus, ini semua tembus ya. 19.200 tembus, 15.600 tembus. Ya, kita akan menuju kemungkinan besar ke 11.600 atau seringkali dibulatkan menjadi 12.000. Kalau itu tembus juga ada 10.000. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, tapi harapan gue sih nggak perlulah sampai 11.000 sampai nggak perlu sampai 11.000 sampai 10.000 ya. Semoga saja di 19.200 bisa stabil dan mulai naik lagi ke atas ya, karena 19.200 ini secara struktur kemarin cukup kuat ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan kalau ada yang nanya, "Bang, jujurnya siklus ini beda nggak sih sama sebelum-sebelumnya?" Faktanya berbeda
ya. Lu bisa lihat sendiri, secara visual kelihatan kok. MA200 weekly ini biasanya hanya dikunjunginya itu tipis-tipis ya. Kalau sampai dia daily close di bawah pun bentar ya. Seperti di sini ya. Bahkan di sini kita bisa lihat MA200 cenderung nahan. Kalau sampai tembus lagi-lagi tipis-tipis. Kali ini MA200 tertembus dengan cukup signifikan dan kita sudah berapa minggu di bawah dari MA200. Di siklus-siklus sebelumnya ini bisa dibilang tidak terjadi ya. Dan selain dari itu juga kita retest all time high di 2017 ya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah terjadi ya. Kita bisa lihat reset cycle itu nggak sampai retest siklus sebelumnya ya. Jadi bisa dibilang ini cukup berbeda. Dan lagi-lagi juga kalau to be fair ya, secara makronya juga cukup berbeda ya. Kita sadar bahwa sekarang kondisi ekonomi dunia hancur ya. Resesi parah, terjadi perang di Eropa dan macam-macam lagi ya. Jadi ya bisa dibilang ini pertama kalinya Bitcoin benar-benar merasakan resesi selevel ini ya. Sebelum-sebelumnya mungkin lebih masuknya ke krisis lah ya. Dan ya resesi COVID mungkin terlalu tipis buat dirasakan karena mereka basically langsung pumping fiat ya setelah itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan sekarang kita akan geser ke kurang lebih seperti itu untuk BTC, sekarang kita akan geser ke Ethereum. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Ethereum untuk buy limit ya. Buy limit kemarin kena nih ya, 1434 kena. Buat lo yang sudah pasang spotnya harusnya sekarang sudah profit berapa persen nih ya. Untuk spotnya kita sudah profit sebesar not bad, 7,3% ya. Untuk posisi long nggak dapet ya. Kenapa? Karena nggak ada retest ya. Aduh bang, gimana bang nggak dapet? Harusnya nanti selanjutnya pending order aja ya bang. Ya kalau lu mau ambil resikonya boleh ya. Karena pada faktanya sering kali terjadi kalau lu langsung pending order ya, itu bisa tembus. Jadi kalau gue pribadi lebih sarankan tunggu konfirmasi ya. Nah mungkin sekarang buat lu yang pengen bermain futures ya, atau pengen trading futures, sekarang peluangnya malah kebalik ya. Ada peluang untuk nge-short. Tapi lagi-lagi gue pribadi lebih sarankan tunggu konfirmasi ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan ke-reject oleh 1601 atau tidak. Kalau dia ke-reject seperti ini ya, terus ada bearish candle dan retest, silahkan kalian buka posisi short di sini ya. Kalau kalian buka posisi short di sini, tinggal TP-nya di 1434. Lagi-lagi simple ya. Gua nggak terlalu suka trading yang ribet lah ya. Hidup udah ribet, lu bikin trading ribet, ujung-ujung ribet semua ya. Jadi itu untuk posisi short ya. Nah untuk posisi ya kalau lu mau ngelong lagi di bawah ya lagi-lagi boleh. Ini bisa aja kemungkinan bisa menjadi satu daerah sideways ya, bisa aja. Kalau ini sideways cukup lama, tentunya buat para traders ya menyenangkan ya. Tapi sekali lagi lebih nyamannya tunggu konfirmasi ya. Jadi yang seperti ini jangan disayangkan ya buat lu yang berharap dapat posisi long di bawah sini dan kesannya nggak dapat ya nggak apa-apa karena memang secara SOP-nya nggak kena ya. Jadi untuk posisi long dan short seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas struktur. Secara struktur untungnya masih ketahan ya. Kemarin untungnya masih ketahan. Jadi overall masih quite intact ya. Dibilang benar-benar bagus banget sih enggak ya, enggak kayak Atom, tapi not bad untuk Ethereum ya. Nah, PR-nya mungkin yang kita harapkan adalah dia bisa lanjut lagi mulai memecahkan struktur lower low dan lower high. Karena pada faktanya kita bisa lihat sejak Agustus pertengahan dia cenderung membuat satu struktur bearish ya. Di sini dia membuat lower low ya. Low-nya lebih rendah daripada di sini ya. Membuat lower high, high-nya lebih rendah daripada di sini. Lower low lagi ya. Nah, jadi harapan gua adalah dia bisa tembus 106,01 ya, dan selain dari itu juga dia bisa mulai daily close lagi di atas dari 1702 agar bisa mulai membuat suatu high baru lagi ya. Jadi itu PR untuk Ethereum ya. Untuk buy limit sebenarnya masih ada beberapa di bawah ya, tapi mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin kita fokus dulu ke price action antara 1434 dengan 1601 ya, daerah sini dua ya. Kalau sudah mulai breakout antara ke atas atau ke bawah, baru kita ngobrol lagi untuk struktur selanjutnya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.